Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Susan Febriantina dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Mohon izin memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Factors Influencing Vocational Teachers' Innovative Behavior from Human Resource Perspective. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan situasi dan keadaan yang sangat cepat yang dapat dirasakan oleh individu maupun organisasi. Dan seseorang atau sesuatu, individu ataupun organisasi akan memiliki nilai tambah, salah satunya melalui inovasi, dan inovasi menjadi komponen penting dari kesuksesan individu ataupun organisasi. Daya saing suatu organisasi dalam perekonomian saat ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat krusial, sebagaimana disampaikan pendapat para ahli sebelumnya, dan pertumbuhan organisasi akan bergantung pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang baru, yang berbeda dengan ide-ide yang lainnya. Dan inovasi merupakan salah satu solusi terbaik seseorang ataupun organisasi untuk melakukan proses kerja yang baru, memberikan layanan yang menyenangkan, dan menghasilkan produk yang inovatif. Kaitannya antara inovasi dengan pengelolaan sumber daya manusia jelas sangat berkaitan dalam hal terutama pengelolaan sumber daya manusia guru di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan SDM guru yang inovatif sangat penting menurut Lenihan, sehingga memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kerja inovatif dalam hal ini adalah guru sangat penting. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah pertama, bagaimana pengaruh kepemimpinan sekolah terhadap perilaku kerja inovatif guru SMKN di Kabupaten Bekasi, lalu bagaimana pengaruh kecerdasan emosional guru terhadap perilaku kerja inovatif guru SMKN di Kabupaten Bekasi, lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh keterampilan Information Communication and Technology atau ICT guru terhadap perilaku kerja inovatif guru SMKN di Kabupaten Bekasi. Dan yang keempat, bagaimana knowledge sharing atau berbagi pengetahuan berpengaruh terhadap perilaku kerja inovatif para guru di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tadi, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan sekolah terhadap perilaku kerja inovatif para guru SMK, menganalisis pengaruh kecerdasan emosional guru terhadap perilaku kerja inovatif para guru SMK, menganalisis pengaruh keterampilan ICT terhadap perilaku kerja inovatif para guru SMK, dan menganalisis pengaruh kemampuan berbagi pengetahuan terhadap perilaku kerja inovatif para guru SMK. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penelitian ini didasarkan pada teori perubahan sosial atau social exchange theory yang digagas oleh Homans tahun 1958. Social exchange theory ini berfokus pada perilaku kerja inovatif sebagai bagian dari interaksi sosial antara individu, atasan, rekan kerja, dan organisasi secara keseluruhan. Sehingga penelitian ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja inovatif yang berkaitan dengan individu, rekan kerja, atasan, organisasi secara keseluruhan. Dan beberapa penelitian sebelumnya yang sudah peneliti kaji yang berkaitan dengan teori ini, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja inovatif diantaranya adalah ada transformational leadership, organizational support, knowledge sharing, trust kepercayaan, learning agility, learning organization and work engagement, lalu ada juga job stress, workplace learning, emotional quotient, dan limited knowledge and technological skills yang akan kita bahas. Nah, penelitian ini memiliki signifikansi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis tentu memberikan pengayaan teori mengenai pengaruh antara kepemimpinan, kecerdasan emosional, keterampilan ICT, dan berbagi pengetahuan terhadap perilaku kerja inovatif, serta menambah literatur terkait faktor-faktor yang mendorong guru SMK berperilaku kerja inovatif.
Adapun secara praktis manfaatnya adalah tentu menjadi landasan bagi para pimpinan satuan pendidikan khususnya SMK untuk mengelola SDM guru sesuai dengan faktor-faktor pendorong inovatif dan memberikan masukan kepada pimpinan sekolah untuk merancang kebijakan yang bertujuan meningkatkan perilaku kerja inovatif para guru SMK. Adapun state of the art dan novelty dari penelitian ini adalah pertama bahwa perilaku kerja inovatif atau innovative work behavior pada penelitian-penelitian sebelumnya banyak dikaji dalam bidang-bidang manufacture dan industri. Hal ini bisa diterima karena bidang manufacture dan industri itu lebih fokus kepada produk ya dan bagaimana mengukur produk itu sehingga jelas ya untuk mengukur perilaku kerja inovatif. Nah, sementara dalam konteks penelitian terkini, dalam penelitian ini, perilaku kerja inovatif akan digunakan dalam konteks vocational school atau eh, sumber daya manusia guru SMK. Dan ini merupakan suatu hal yang baru. Lalu peneliti juga menemukan perbedaan hasil temuan antara hubungan atau keterkaitan antara kepemimpinan dengan perilaku kerja inovatif. Sebagian penelitian menyatakan berpengaruh negatif, sebagian juga berpengaruh positif. Nah, dalam penelitian ini peneliti ingin menegaskan di mana posisi peneliti berada. Demikian juga dengan penemuan hasil pengaruh antara berbagi pengetahuan dengan perilaku kerja inovatif. Nah, Bapak Ibu, secara konseptual, perilaku kerja inovatif atau innovative work behavior sudah digagas oleh para ahli-ahli sebelumnya. Dan berikut adalah beberapa pengertian tentang perilaku kerja inovatif atau innovative work behavior yang sudah dinyatakan oleh para ahli. Salah satunya adalah Scott yang mengatakan bahwa perilaku kerja inovatif adalah berbagai macam tindakan yang berhubungan dengan memunculkan ide, mendapatkan dukungan untuk ide tersebut, dan membantu pelaksanaannya lebih dari sekedar kreativitas. Jadi posisi inovatif itu di atas kreatif ya. Seseorang yang kreatif belum tentu inovatif, tapi seseorang yang inovatif sudah pasti dia kreatif. Nah, berdasarkan pendapat para ahli terkait pengertian perilaku kerja inovatif, maka peneliti mensintesiskan bahwa perilaku kerja inovatif adalah serangkaian tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh karyawan dalam mengembangkan, mempromosikan, dan menerapkan ide-ide baru yang bermanfaat dalam konteks pekerjaan. Lalu bagaimana mengukur perilaku kerja inovatif? Ya, para peneliti sebelumnya di sini sudah menyatakan bahwa beberapa peneliti menyebutkan membaginya menjadi 5 dimensi, ya. Seperti terlihat di sini, Jong, Hartog, et al. Membagi perilaku kerja inovatif sebagai dimensi idea exploration, idea generation, idea championing, dan idea implementation. Bagaimana ide itu dieksplorasi, digeneralisasi, kemudian dipromosikan dan juga diimplementasikan. Lalu Clayson et al. Membaginya menjadi opportunity exploration, generativity, formative investigation, championing, dan application. Ini juga dibagi menjadi 5 dimensi, namun beda nama penyebutan dimensinya. Lalu Jensen et al. Membaginya menjadi 3 dimensi, yaitu idea generation, idea promotion, dan idea realization. Bagaimana ide digeneralisir, didapatkan, bagaimana ide disampaikan kepada orang lain, dan bagaimana ide baru tersebut direalisasikan. Selanjutnya, secara teoretik leadership atau kepemimpinan juga sudah banyak ya dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jika kita berbicara tentang kepemimpinan dalam konteks organisasi manapun, kepemimpinan jelas memegang peranan yang sangat penting, baik sektor publik maupun sektor private ya. Tidak akan mungkin suatu organisasi berjalan tanpa kepemimpinan. Oleh karena itu, sangat urgent bila perilaku kerja inovatif ini dikaitkan dengan variabel kepemimpinan atau leadership. Dan saat ini kita lihat bagaimana para peneliti sebelumnya mengkonseptualkan terkait kepemimpinan. Ya,
Di sini ada Stockdale menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah proses yang memengaruhi aktivitas kelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Ada proses mempengaruhi, ada sekelompok orang, ada tujuan bersama. Begitupun para peneliti-peneliti sebelumnya juga telah mendefinisikan banyak hal tentang kepemimpinan. Nah, berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti mensintesiskan bahwa kepemimpinan adalah proses di mana individu atau pemimpin mempengaruhi influence, memotivasi, motif, dan direct mengarahkan sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ada leader, ada influencing, ada motivating, ada directing others, orang lain, to reach the goal, untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, bagaimana mengukur kepemimpinan? Nah, para ahli sebelumnya telah menyatakan bahwa untuk mengukur kepemimpinan bisa diukur melalui beberapa dimensi, ya. Yang pertama adalah visi misi. Bagaimana pemimpin menetapkan visi misi yang jelas, yang inspiratif, ya, dengan indikator kejelasan visi, kemampuan menginspirasi orang lain. Lalu yang kedua adalah komunikasi efektif. Bagaimana pemimpin memiliki keterampilan mendengarkan, kemampuan menyampaikan pesan dengan baik. Lalu yang ketiga, kemampuan pengambilan keputusan. Dengan indikator proses pengambilan keputusannya, apakah terstruktur atau tidak, bagaimana dia melibatkan tim, dan bagaimana dia mengambil keputusan. Lalu yang keempat, empati dan keterhubungan emosional. Ini berarti bahwa pemimpin bagaimana dia mampu memahami, merasakan perasaan orang lain, serta membangun hubungan yang positif. Dan indikatornya adalah bagaimana dia mendengarkan aktif, memperhatikan kebutuhan dan perasaan anggota timnya. Lalu yang kelima adalah kemampuan membangun tim. Ya, bagaimana pemimpin menciptakan, memelihara tim yang solid, yang kooperatif, yang kolaboratif, dan tujuan tercapai. Gitu ya. Dan ini diukur dengan indikator pembagian peran yang jelas, mendorong kolaborasi, dan pengembangan anggota tim. Lalu yang keenam adalah adaptability atau adaptabilitas. Bagaimana pemimpin beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul. Ya, dan hal ini bisa diukur dari sejauh mana dia memberikan respon apakah cepat atau lambat terhadap situasi yang baru, dan bagaimana dia ketika menghadapi ketidakpastian. Yang ketujuh adalah pengembangan diri dan orang lain. Bagaimana pemimpin tetap berkomitmen untuk terus belajar, karena walau bagaimanapun seorang pemimpin adalah manusia biasa yang dia perlu terus di-upgrade untuk meningkatkan dirinya dan juga mengembangkan kemampuan atau potensi membersnya. Dan ini bisa diukur dari keterlibatan dia dalam mengikuti pelatihan, pengembangan, dan bagaimana dia memberikan umpan balik. Selanjutnya, variabel emotional quotient atau kecerdasan emosional. Ya, kita banyak diingatkan kecerdasan emosional ini dengan pendapat para ahli yang sudah ada sebelumnya. Salah satunya adalah Daniel Goleman, pencetus kecerdasan emosional. Ya, Goleman menyebutkan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Ya, sehingga kecerdasan emosi itu menurut Goleman dia ada 5 komponen, yaitu self awareness, self management, motivation, empathy, and social skill. Begitupun para peneliti yang lain, ya, yang mendefinisikan kecerdasan emosional sesuai dengan persepsinya masing-masing. Nah, berdasarkan pendapat para ahli tentang kecerdasan emosional tersebut, maka peneliti mensintesiskan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik emosi yang ada pada diri sendiri dan juga emosi yang ada pada orang lain. Nah, lalu bagaimana indikator kecerdasan emosional atau bagaimana mengukur emosional quotient ini? Para ahli telah sepakat, ya, beberapa para ahli telah sepakat untuk mengukurnya melalui beberapa dimensi. Yang pertama adalah self awareness atau kesadaran diri. Bagaimana seseorang mampu mengenali emosi dirinya dan bagaimana emosi tersebut ke depan akan mempengaruhi pikiran dan perilakunya.
maka indikatornya adalah refleksi diri, pemahaman akan kekuatan dan kelemahan diri. Lalu yang kedua adalah pengaturan diri, ya, bagaimana dia mengendalikan impuls, memanage stres, dan bersifat flexibility dalam menghadapi permasalahan. Lalu yang ketiga adalah empati, kemampuan memahami dan merasakan emosi orang lain, ya, karena bukan hanya diri sendiri, tapi juga emosi orang lain, ya, termasuk keterampilan mendengarkan, memahami perasaan orang lain, dan memberikan respon secara sensitif kepada orang lain. Lalu, dimensi yang keempat adalah keterampilan sosial, yaitu keterampilan berinteraksi dengan baik dan membangun hubungan yang positif yang dapat diukur dari bagaimana komunikasinya, apakah efektif atau tidak, kemampuan bekerja samanya, bagaimana dia mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Serta dimensi yang kelima adalah motivasi, bagaimana dia memotivasi diri sendiri dan menggunakan emosinya itu untuk mencapai tujuan. Sejauh mana ketekunannya, optimismenya, dan orientasi dia terhadap prestasi. Nah, selanjutnya berbagi pengetahuan atau knowledge sharing. Pendapat para ahli telah disampaikan bahwa berbagi pengetahuan itu adalah pertukaran atau penyebaran data eksplisit atau tacit, ya, ide, pengalaman, atau teknologi antar individu atau kelompok karyawan. Nah, di sini juga sudah disampaikan, ya, beberapa pengertian tentang knowledge sharing menurut pendapat para ahli. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti mensintesiskan bahwa knowledge sharing adalah proses di mana individu secara aktif memberikan, membagikan, mendistribusikan pengetahuan yang ia miliki kepada rekan kerja dengan fasilitas dukungan, ya, teknologi dan pengaturan manajemen yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan di lingkungan kerja. Nah, lalu bagaimana mengukur knowledge sharing ini? Ya, Lee et al. 2023 membaginya menjadi 3 dimensi, yaitu knowledge sharer, knowledge recipient, dan knowledge sharing intention. Bagaimana knowledge itu dibagikan, kemudian bagaimana knowledge itu diterima atau sebagai penerima pengetahuan, dan bagaimana niat berbagi pengetahuan. Ya, lalu Bob et al. Dan Chai et al. Membaginya menjadi 2, yaitu berkaitan dengan sikap seseorang terhadap berbagi pengetahuan itu seperti apa, dan niatnya ketika dia berbagi pengetahuan itu seperti apa. Lalu Haider et al. 2022 membaginya menjadi 2 dimensi, yaitu bagaimana knowledge itu di-collect, dikumpulkan, didapatkan, dan bagaimana knowledge itu didonate, diberikan lagi kepada orang lain, di-share lagi kepada orang lain. Nah, selanjutnya, variabel yang keempat adalah keterampilan Information Communication Technology atau ICT. Pendapat para ahli sudah disampaikan sebagaimana tertera dalam layar. Nah, berdasarkan pendapat para ahli, maka peneliti mensintesiskan bahwa keterampilan ICT adalah kemampuan individu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien yang mencakup berbagai keterampilan untuk mengakses, mengelola, hingga menyebarluaskan informasi dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, lalu bagaimana mengukur keterampilan ICT? Betham et al. Telah membaginya menjadi beberapa indikator. Itu pertama, bagaimana seseorang mampu menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu bagaimana dia mampu mencari dan mengelola informasi, lalu bagaimana dia mengkomunikasikan dan mengkolaborasikan secara digital, dan bagaimana keamanan serta etika digital. Ya, mohon maaf ini kelebihan. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan paparan tadi, kita bisa saksikan bahwa penelitian ini terdiri dari 4 hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama, kepemimpinan berpengaruh langsung positif terhadap perilaku kerja inovatif. Kemudian hipotesis yang kedua, kecerdasan emosional berpengaruh langsung positif terhadap perilaku kerja inovatif para guru. Lalu hipotesis yang ketiga adalah keterampilan ICT berpengaruh langsung positif terhadap perilaku kerja inovatif, dan hipotesis yang keempat adalah
berbagi pengetahuan berpengaruh langsung positif terhadap perilaku kerja inovatif dan berikut adalah model penelitiannya. Nah, masuk ke metodologi penelitian, Bapak Ibu, bahwa jenis penelitian ini adalah kuantitatif causal explanatory, sebagaimana disampaikan oleh Creswell, ya bahwa penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi, memprediksi hubungan sebab akibat antar variabel, dan selain itu juga untuk menggambarkan fenomena. Pendekatan ini untuk nantinya diharapkan bisa menjelaskan penyebab terjadinya fenomena tersebut. Dan apa, dalam penelitian causal explanatory ini peneliti ingin menentukan pengaruh langsung ya dari variabel independen terhadap variabel dependent. Kemudian waktu dan tempat penelitiannya adalah selama 6 bulan, dilakukan di SMK Negeri di Kabupaten Bekasi dengan desain penelitian cross sectional survey, ya. Desain penelitian ini dianggap cocok digunakan karena ingin menyajikan informasi tentang persepsi publik, dalam hal ini adalah guru, yang berbeda pada suatu waktu tertentu ya, sebagai sarana untuk membandingkan sikap atau opini kelompok ya pada variabel yang sama. Dalam hal ini adalah guru dengan menggunakan 4 variabel tadi, yaitu eh, kepemimpinan, kemudian eh, keterampilan ICT, berbagi pengetahuan, dan perilaku kerja inovatif. Lalu sampelnya adalah sebanyak 350 guru SMK negeri di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan random sampling, dan pengumpulan datanya peneliti menyebarkan angket melalui G-form. Sebelumnya peneliti mendatangi setiap sekolah, mohon izin untuk mengadakan menyebarkan angket ya, dan analisis data. Di sini peneliti menggunakan analisis partial least squares atau PLS dengan alasan pendekatan PLS ini berbasis varian base ya, dan memang lebih cocok untuk model eksploratif dan untuk memprediksi ya hubungan antar variabel laten. Kemudian analisis data PLS ini juga sesuai dengan konteks ya, sesuai dengan model di mana banyak variabel, keterkaitan antar variabel yang banyak dijumpai dalam penelitian sosial ataupun manajemen. Dan PLS ini juga digunakan untuk menguji hubungan kausal dan memprediksi variabel seperti dalam penelitian perilaku kerja inovatif guru ya, keterkaitan antara pengaruh kepemimpinan, kemudian keterampilan ICT, dan berbagi pengetahuan terhadap perilaku kerja inovatif guru. Ini adalah hasil uji validitas ya, dinyatakan valid di mana loading faktornya di atas 0,7. Kemudian uji reliabilitasnya juga memenuhi Cronbach alpha setiap variabelnya, dan ini adalah uji hipotesisnya seperti ini modelnya. Nah, ini hipotesis yang pertama ya, tentang pengaruh kepemimpinan terhadap perilaku kerja inovatif ditemukan positif ya, dan hal ini sesuai dengan penelitian yang relevan pendapat para ahli sebelumnya, yaitu Asbari, Shakil, dan Karimi et al., di mana loading factornya adalah di atas 0,7 dan F-nya di atas 0,5 serta composite reliability-nya di atas 0,7 serta composite alfanya juga di atas 0,7. Demikian juga dengan hipotesis yang kedua, pengaruh kecerdasan emosional terhadap perilaku kerja inovatif sesuai dengan penelitian para ahli sebelumnya, yaitu Stanescu et al. Dan Malik 2022 dengan loading faktornya 0,88, F-nya 0,58, composite reliability-nya 0,87, dan composite alpha-nya 0,81. Lalu hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh keterampilan ICT terhadap perilaku kerja inovatif juga positif, dan hal ini sesuai dengan pendapat para ahli sebelumnya ya, Alberola dan lain sebagainya, dengan loading factor 0,85, F-nya 0,69, CR-nya 0,80, dan CA-nya 0,79. Demikian pula dengan hipotesis yang keempat yaitu pengaruh
kemampuan berbagi pengetahuan terhadap perilaku kerja inovatif ditemukan positif ya. Dan hal ini relevan dengan penelitian Parhamnia et al. Dan lain sebagainya dengan loading factor 0,76, AIF-nya 0,69, CR-nya 0,81, dan CA-nya 0,77. Bapak Ibu, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kepemimpinan sekolah berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif guru. Juga ditemukan kecerdasan emosional guru akan berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif guru. Demikian juga dengan keterampilan ICT guru berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif guru, dan berbagi pengetahuan ditemukan juga berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif guru. Nah, berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan implikasi bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang sangat efektif dalam hal ini adalah gaya kepemimpinan itu memberikan peran yang sangat penting dalam membangun perilaku kerja inovatif para guru. Oleh karena itu, para pimpinan sekolah itu ya menjadi catatan bagaimana dia memimpin, bagaimana dia mengarahkan visi misinya tadi, bagaimana dia memotivasi para guru untuk tetap berperilaku inovatif ya, terutama dalam hal pengembangan metode pembelajaran, dalam merancang pembelajaran sampai mengevaluasi proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, dalam konteks guru di sini sebagai SDM utama keberhasilan suatu pendidikan dalam lingkup satuan pendidikan, perlu melatih kecerdasan emosionalnya ya yang bisa mereka dapatkan melalui pelatihan, workshop pengembangan diri. Juga bagaimana dia mengasah rasa empatinya bukan hanya kepada diri sendiri tapi juga empati kepada orang lain. Juga termasuk bagaimana dia mengelola stres ya dengan banyaknya perubahan yang sangat cepat dan dinamis ya terkait kurikulum, terkait rancangan administrasi pembelajaran ya, dan metode pembelajaran yang sangat dinamis ya, tentu itu eh, dapat menyebabkan stres pada guru gitu. Nah, bagaimana dia mengelola stres tersebut itu ya, ini juga perlu dilatih, dan bagaimana guru itu berkolaborasi dengan rekan guru lainnya ya, karena tidak bisa guru melakukan pekerjaannya secara individu, dia perlu bekerja sama dengan rekan guru lainnya. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan keterampilan ICT, guru perlu meningkatkan keterampilan ICT-nya, ya, keterampilan ICT-nya melalui berbagai pelatihan, dan mindset-nya harus terbuka dengan digitalisasi. Ya, karena eh, pada kenyataannya peserta didik kita saat ini banyak sekali peserta didik yang merupakan era yang lahir di era digital atau Gen Z gitu ya. Nah, sementara Gen Z itu sangat literate dengan digitalisasi. Nah, bagaimana guru juga meningkatkan kemampuan digitalisasinya itu supaya peserta didiknya juga bisa memahami, mengikuti proses pembelajaran dengan efektif dan efisien. Lalu yang keempat, guru juga perlu berbagi pengetahuan dengan sesama rekan kerjanya melalui berbagai komunitas guru. Seperti yang sudah ada musyawarah guru mata pelajaran, ya, MGMP, lalu asosiasi guru, bahkan PGRI ya, untuk meningkatkan perilaku kerja inovatifnya. Nah, berbagi pengetahuan saat ini juga bukan hanya sekedar manual, bukan hanya sekedar mouth to mouth, ya, bukan hanya sekedar dari mulut ke mulut, transfer knowledge, tapi juga bisa dilakukan secara digitalisasi ya, melalui WA kah, melalui media sosial kah, berbagi pengetahuan yang positif yang dapat meningkatkan perilaku kerja inovatif mereka. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itu saja pemaparan dari hasil penelitian kami, dan ini adalah beberapa daftar pustaka untuk mendukung penelitian kami. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.